Oke baik, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teknik sampling audit. Dan di sini anggotanya saya sendiri dengan Muhammad Rizky Muknur dan teman saya yang bernama Muhammad Fahri Iskandar. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini pembahasan pertama tentang pengertian sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ada dua pendekatan pada audit sampling. Yang pertama itu statistik dan yang kedua itu non statistik. Selanjutnya sampling statistik itu memiliki hukum probabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi hasil sampel dan counting ukuran sampel. Dengan begitu akan memungkinkan auditor untuk menggunakan ukuran sampel yang paling efisien dan mengidentifikasi resiko sampling yang ditemukan, yang bertujuan agar dapat lulus dalam hal kesimpulan statistik atas populasi. Pembahasan selanjutnya itu cara pengambilan bukti audit. Auditor harus mendapatkan bukti-bukti yang cukup. Arti cukup di sini menunjukkan tidak harus mengumpulkan semua bukti, melainkan dapat menggunakan sampel, yaitu sebagai dari bukti audit. Auditor dapat menggunakan sampling non-statistikal atau pertimbangan untuk menentukan teknik pengambilan sampel. Seseorang auditor dalam penggunaan sampling metode audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama kemampuannya menggunakan metode audit sampling, yang kedua risk of audit, dan yang terakhir persepsi terhadap sampling method audit. Selanjutnya bukti audit. Menyajikan laporan audit atau memberikan pendapatnya atas laporan keuangan suatu entitas. Auditor memerlukan bukti-bukti audit merupakan tujuan bukti audit. Semua informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan opininya merupakan arti dari bukti audit. Yang kedua itu populasi dan sampel. Kumpulan seluruh objek yang ingin diketahui besaran karakteristiknya adalah pengertian dari populasi. Dengan pengujinya menggunakan seluruh bagian dari populasi dapat menghasilkan hasil yang akurat karena disatukan dari semua bukti. Akan tetapi penggunaan populasi juga memakan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan biaya yang tinggi. Dengan menggunakan sampel, auditor dapat menghemat waktu sekaligus menghemat biaya dan mendapatkan informasi yang dapat digeneralisir dengan data populasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini ada statistical sampling models. Statistical sampling dibagi menjadi dua, kelengkapan sampling dan variable sampling. Atribut sampling atau disebut pula proportional sampling digunakan terutama untuk menguji keefektivitas pengendalian intern dalam pengujian-pengujian. Sedangkan variable sampling digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun. Yang kedua ada attribute sampling model. Ada 3 model attribute sampling. Yang pertama fixed sample size attribute sampling. Yang kedua stop or go sampling. Yang ketiga discovery sampling. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sampling audit. Yang pertama ada kecakapan menggunakan metode sampling audit. Sebagian besar perusahaan-perusahaan akuntan publik dan akuntan intern menggunakan on-statistical sampling. Hal tersebut dapat terjadi karena penggunaan audit sampling dengan keahlian yang rendah. Sementara itu penelitian oleh Silaban menyimpulkan bahwa mayoritas akuntan publik belum memahami penggunaan sampling statistik untuk pemeriksaan. Yang kedua, persepsi auditor terhadap metode sampling statistik dan persepsi auditor terhadap risiko audit. Persepsi auditor mempengaruhi rendahnya hubungan dependensi dengan frekuensi penerapan metode sampling statistik.
Jika anggapan auditor baik terhadap metode sampling statistik, kemungkinan mereka menggunakan sampling statistik semakin besar. Jika persepsi auditor buruk, maka cenderung akan menghindari sampling statistik. Selanjutnya, memperkirakan nilai satuan dari saldo atau jumlah nilai moneter dalam laporan keuangan yang mungkin mengandung salah saji adalah pengertian dari variable sampling. Karena variable sampling memfokuskan pada jumlah moneter, maka dapat digunakan dalam pengujian substantif. Variable sampling mencakup sampling perkiraan yang dapat berupa perkiraan saldo, akun atau perkiraan jumlah kesalahan maksimum dalam saldo akun. Auditor dalam hal variable sampling memilih intern sample, yaitu sampel dari transaksi atau bagian-bagian dari saldo akun. Misalnya barang persediaan, dan berdasarkan sampel ini auditor memperkirakan tentang nilai antara batas tertinggi dan batas terendah di mana saldo akun laporan keuangan seharusnya berada. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.